Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Baik jemaat yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba pada pelajaran kita yang ketiga di Wahyu pasal 3. Namun sebelumnya mari kembali kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau di pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Berkati kami pada pagi hari ini akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan khusus dari sorga menjadi bagian kami semua di pagi hari ini. Sehingga firman ini boleh bermanfaat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampuni kami orang berdosa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik jemaat yang diberkati Tuhan. Pelajaran kita dalam Wahyu pasal 3. Kalau kita lihat di sini ada 3 perikop. Yang pertama di perikop pertama kepada jemaat di Sardis, dan yang kedua kepada jemaat di Philadelphia, dan yang ketiga kepada jemaat di Laodikia. Kita tahu sendiri bahwa kitab Wahyu ini memang adalah pekabaran yang sudah kita ketahui, di mana Yohanes mendapatkan wahyu daripada Yesus. Untuk itu Yohanes punya penglihatan kepada 7 jemaat. Dan kita sudah pelajari di hari pertama dan kedua. Sudah kita pelajari, ada banyak pelajaran yang boleh kita lihat. Baik. Wahyu 3 ayatnya yang pertama atau perikop yang pertama, jemaat Sardis, kepada jemaat di Sardis. Sardis adalah kota penting pertama di jalan utama bagian selatan kota. Tiatira, seperti kota Tiatira, Sardis adalah kota yang berada di lokasi yang menguntungkan. Jadi di sini kita melihat Sardis adalah kota besar. Artinya Sardis berarti nyanyian sukacita yang sisa atau sesuatu yang baru. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, dalam Wahyu 3 ayat 1 di sini kita melihat bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau memiliki nama, engkau hidup padahal engkau mati. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dan di dalam Matius 23 ayat 13, Yesus katakan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang-orang munafik. Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapati sempurna di hadapan Allahku. Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, jadi ini adalah maksud dari pelajaran kita di pagi hari ini, di mana menjelaskan perikop pertama. Ada ayat-ayat yang boleh kita lihat di yang sudah saya bacakan tadi. Bahkan di Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu akan dapati sempurna di hadapan Allahku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat di slide di sini. Di Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya, menunjukkan masih ada harapan.
Wahyu 3 ayat 3, turutilah atau berpeganglah teguh. Bertobatlah. Nah, kita lihat juga bertobatlah. Matius 3 ayat 2, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi kita dapat melihat ada garis-garis besar di sini yang boleh kita dapat pelajari. Nah, garis-garis besar ini yang sudah kita boleh pelajari. Tetapi dari Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Wahyu 3 ayat 4, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untukku. Kalau kita lihat di sini dalam Matius 22 ayat 11, pakaian pesta. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Kita lihat pandangan di sini. Yang pertama, nama itu penting sesuai dengan tingkah laku. Kedua, kita berusaha memiliki hubungan dengan Tuhan, tetapi sebenarnya Tuhan sudah lebih dahulu berusaha memiliki hubungan dengan kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita lihat pelajaran dari jemaat di Sardis ini sudah kita dapat lihat. Bahkan sudah ada keterangan-keterangan di dalamnya, di dalam pandangan yang sudah kita boleh lihat tadi bahwa ketika suatu nama itu menjadi penting sesuai dengan tingkah laku, maka kita pun berusaha memiliki hubungan dengan Tuhan. Tetapi orang lihat bahwa ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu berusaha memiliki hubungan dengan kita. Dan kepada jemaat di Philadelphia, kita lihat Wahyu 3 ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Kota yang sudah ada sebelum tahun 138. Kota ini dinamakan Attalus II Philadelphus untuk menghormati kakaknya Emenes II yang memberikan takhta kepadanya. Wah, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Artinya adalah kepemilikan atau otoritas atau hak. Jadi kudus, benar, kunci Daud. Kita lihat pelajaran yang pada jemaat di Philadelphia di sini. Dalam Wahyu 3 ayat 7 juga, apabila ia membuka tidak ada yang akan dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Itulah yang dimaksudkan tadi di dalam pelajaran kita bahwa kudus, benar, kunci Daud, kepemilikan, otoritas, dan hak. Wahyu 3 ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kita lihat di sini, pintu terbuka. Kita lihat ada pelajaran yang penting di sini. Gereja Advent percaya bahwa penghakiman dimulai tahun 1844. Ini akhir dari periode jemaat Philadelphia. Dan Kristus sebagai imam besar kita di surga, Kristus telah menutup pelayanannya pada fase pertama di bilik yang suci dan membuka pintu pada pelayanan fase kedua di bilik yang maha suci. Nah, inilah yang kita percayai bahwa kunci itu ada di dalam tangan Yesus Kristus, atau seperti yang kita sudah percaya bahwa kita sebagai gereja Masih Advent ke-7
Penghakiman itu sudah dimulai sejak tahun 1844. Wahyu 3 ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kita lihat garis bawah, ada garis bawah, garis besar di sini, yaitu aku mengasihi engkau. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 9. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, datang pada Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Luar biasa terompe. Pelajaran ini memang sangat mendalam ya. Kita lihat ada arti-artinya juga di sini, bahwa dalam Wahyu 3 ayat 12, toko guru atau pilar. Di dalam pandangan di sini kita boleh dapat lihat bahwa keselamatan itu berhubungan dengan kasih. Kasih kita kepada Allah untuk merespon kasih Allah kepada kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, sudah melihat pelajaran juga dalam di jemaat di Philadelphia. Kita lanjut pelajaran yang ketiga kepada jemaat di Laodikia. Kita lihat Laodikia berarti menghakimi umat atau umat yang dihakimi. Berjarak 80 km dari Philadelphia, dibangun oleh Raja Seleukid Antiochus II Theos untuk menghargai istrinya yang bernama Laodis. Berada dekat dengan sungai Likus yang indah, Laodikia adalah kota yang makmur dan menjadi pusat perdagangan. Laodikia adalah penghasilan wol terbaik. Berjarak beberapa mil dari Kolose dan Hierapolis, itulah sebabnya orang-orang Kristen bukan hanya ada di Laodikia saja, tetapi juga ada di Kolose dan Hierapolis. Kita boleh dapat lihat dalam Kolose 4 ayat 13. Saat kitab Wahyu ditulis oleh orang Kristen di Laodikia, mungkin sudah kurang lebih 40 tahun. Wahyu 3 ayat 14 ini firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Amin atau diartikan gelar dari Kristus. Yesaya 65 ayat 16. Elohim, Amin. Elohe, Amin. Itu yang pelajaran kita di dalam Wahyu 3 ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kristus adalah pencipta. Lihat garis besar permulaan. Kita lihat bahwa Kristus adalah pencipta. Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Gambaran dari kondisi kerohanian orang-orang Kristen di Laodikia. Nah, kita lihat gambaran daripada jemaat di Laodikia adalah mereka tidak panas dan tidak dingin. Satu hal yang penting untuk mengerti hal ini adalah di sekitaran kota itu ada air terjun dari sumber mata air panas yang mengalir dari Hierapolis, mengisi menara air di Laodikia yang dingin, menyebabkan air menjadi hangat. Jemaat yang diberkati Tuhan, Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wahyu 3 ayat 17, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Aku kaya. Arti harafiah Laodikia, kota makmur, menjadi orang-orang Laodikia adalah orang-orang kaya. Kekayaan tidak salah tetapi membahayakan kerohanian.
Wahyu 3 ayat 18, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan ketelanjanganmu yang memalukan. Maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakai, agar jangan ketelanjanganmu yang memalukan. Galatia 5 ayat 6, sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jemaat yang diberkati Tuhan, Wahyu 3 ayat 18 sudah kita baca atau sudah kita pelajari tadi, bahwa dan lagi minyak untuk pelumas matamu supaya engkau dapat melihat. Jadi dapat penekanan yang baik di sini, di jemaat di Laodikia di sini. Apalagi kita melihat bahwa ketika kita melihat, karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Di dalam Wahyu 3 ayat 19, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jemaat yang diberkati Tuhan, luar biasa ini. Ketika kita boleh ditegur, maka ternyata jika kita dikasihi oleh Allah, maka kita akan ditegur dan dihajar. Sebab itu kita akan merelakan hati kita dan tentunya kita akan bertobat ya. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kita lihat dari pandangan yang boleh kita lihat, isu kekayaan, kepintaran, dan kelebihan-kelebihan lainnya, dan lain-lain, dan inilah keadaan sekarang ini mempengaruhi kerohanian kita. Nah, kita lihat, kalau kita sudah baca tadi, sudah ada banyak yang boleh kita lihat, ada keterangan-keterangan dari ketiga jemaat di sini, maka disimpulkan. Yang pertama, itu mari kita tuliskanlah. Yang kedua, Allah diekspresikan setiap waktu, berada di setiap waktu dan keadaan. Dan ketiga, aku tahu segala pekerjaanmu. Dan keempat adalah nama. Jadi ini menjadi penting dalam pelajaran kita yang ketiga, pekabaran pada tiga jemaat di sini. Jika kita melihat pelajaran-pelajaran yang boleh memotivasikan kita, yang menjadi panutan dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita melihat bahwa keberadaan kita, kehidupan kita ketika kita menuliskan akan kehidupan kita, maka terkadang kita berkata bahwa kita ini kaya, atau kita ini benar, atau kita ini luar biasa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Kita ini melarat, malang, miskin, buta. Inilah realita kehidupan. Kadang kita berjalan dalam kehidupan iman kita di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, mari tetap kita setia dalam kehidupan kita. Ketika kita setia pada perkara-perkara yang kecil, maka kita akan setia pada perkara yang besar. Biarlah pelajaran dari ketiga jemaat di pagi hari ini akan memotivasikan kita dalam kehidupan kita. Ketika dalam realita kehidupan ini, mari kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.